Wallahu ghafurur rahim. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Itu berapa menit itu akhi tadi saya ngomong? 10 menit ada? Baru 5 menit. Baru 5 menit. Masa sih? Capek juga ngomong. Bisanya aku ceramah rupanya ya. Memang bisa bang. Banyak kali tuh ceramah aku tolak. Menit 13 detik Bang Zuma. Berapa? 12 menit 13 detik. Panjangnya bisa. Bisa ceramah. Banyak undangan-undangan saya Bisa, tolak. Bang. Aku pikir saya nggak bisa ceramah. Bisa rupanya. Itu ceramah rupanya. Bisa bang. Bisa ceramah tadi bang. Coba lagi bang. Perpanjang lagi bang. Lanjut. Jadi gitu ya teman-teman. Dinaikkan aja teman Kristen yang lain yang ada di bawah. Gak ada Kristen minta naik. Ujambain orang itu gak mau dia. Jadi kenapa kemudian kita sebagai umat Islam itu harus berbangga diri, ikhlas dalam setiap keadaan? Karena jaminan Allah pencipta alam semesta terhadap kita sebagai umat Islam itu nyata. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Subhanallah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, ini jelas kata Allah. Mereka meneguhkan, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika orang-orang itu berkata, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Lalu menyatakan, bisikan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Makanya orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang kemudian ahli tahajud, ahli sholat sunat, mereka itu punya pembawaan karakteristik di dalam bersikap, merespon ataupun memberi rasa dari apa yang didengarkan atau apa yang dilihat, itu tenang. Rupa-rupanya pada kalbu mereka terdapat ketenangan jiwa. Ada hal yang menggembirakan, kemudian tidak bersedih hati. Disebabkan karena ini janji Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang berkata Allah adalah Tuhanku, hatinya bergembira. Kenapa? Karena mereka seakan-akan sudah berada di dalam jannah. Ini yang terjadi. Makanya para ahli ibadah itu selalu merasa tenang, karena mereka selalu merasa bahagia, mendapatkan jaminan jannah, mendapatkan jaminan surga. Artinya janji itu bukan hanya hayalan, bukan khurafat, tetapi fakta real yang tertera di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah Fussilat ayat 30. Itu jelas. Innal ladzina qalu Rabbunallah, Allah, 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 Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini meneguhkan kemudian, makanya umat Islam itu tidak pernah takut dengan keadaan apapun. Kalau ucapan yang terlontar di mulut itu terpatrit dalam tindakan dan perbuatan. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar kita pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit tambahan ilmu, edukasi kepada kita untuk menyegarkan kembali di otak kita bahwa di sekeliling kita, selain kita hidup di atas muka bumi ini, ada juga makhluk-makhluk plastik yang wujudnya manusia, tapi mereka tidak menggunakan kodratnya sebagai manusia sehingga jatuh dalam kezaliman, menzalimi diri sendiri
mempertuhankan kepada ciptaan Tuhan sehingga mereka anti terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Demikian. Ceramah Juma nggak masuk di otak saya. Oh iya pasti, ceramah saya hanya untuk orang berakal. Kristen mana ada yang berakal? Loh, penemu lampu siapa? Penemu lampu? Oh itu bukan, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Gak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Penemu lampu, penemu celana dalam, penemu mesin kondom, itu gak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai keyakinan. Orang Kristen kalau berbicara mengenai keagamaan lumpuh, otaknya gak berfungsi sama sekali. Itu fakta. Itu fakta. Gini, oke, gini aja. Saya mau nanya satu aja. Baginda Rasul itu mati syahid apa enggak? Jelas syahid. Mati syahid. Yes. Mati syahid kenapa? Memperjuangkan akidah para nabi yang dibantai dan yang digantikan oleh orang-orang kafir laknatullah dari barat. Berarti kalau mati syahid itu kan dibunuh berarti ya? Oh enggak dong, makanya kamu mengerti apa itu syahid. Syahid itu adalah orang yang menghabiskan usianya di jalan Allah. Nah, itu syahid. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan usianya untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, mengangkat derajat manusia untuk menjadi manusia yang paripurna. Tidak seperti kalian membinatangkan diri kalian sebinatang-binatang mungkin. Andaikan bisa ada binatang yang lebih rendah dari kalian, masih Anda jadi binatang yang lebih rendah dari itu. Itu yang Anda harus pahami. Jadi bagi umat Islam, saudara Nefiri, bagi umat Islam itu, orang-orang kafir, penemu-penemu itu hanya seperti seekor sapi di sawah, kuda di ladang. Mereka adalah pelengkap-pelengkap apa yang kami butuhkan. Sapi itu di sawah membajak untuk kami beli padi, untuk kami makan. Kemudian orang-orang kafir juga bekerja untuk kami, menemukan listrik untuk menerangi kami agar kami bisa belajar, membuat kemudian mobil untuk kami bayar mereka, keringat mereka kami hargai dengan uang. Mereka bikin HP, kami bayar mereka dengan uang. Jerih payah mereka kami kasih. Mereka adalah budak-budak kami yang bekerja untuk kami, untuk kepuasan duniawi kami. Mereka menghabiskan waktu untuk berkarya, kami tinggal menikmati. Sederhana bukan? Iya kan, masih lebih bagus sapi daripada kadal gurun. Kadal gurun buat apa yuk? Nah, kalau kadal gurun itu apa itu? Injak-injak aja. Nah, kalau kadal gurun itu apa? Kadrun iya, kan? diinjak-injak sapi. Kalau setahu saya, kalau kadrun itu kafir dungu turun temurun, itu kadrun. Karena Yesus itu juga termasuk kadrun. Kenapa Yesus termasuk kadrun? Coba Anda baca Yohanes 11:54. Mulai hari itu, mulai saat itu, Yesus berlari bersembunyi dari tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, pergi ke padang gurun bernama Efram. Di sanalah dia bersama dengan murid-muridnya bersembunyi. Jadi yang kau sembah itu adalah kadrun. Masih mau datang besok? Yesus itu bersembunyi di padang gurun. Oke? Kalau Anda keberatan disebut kadrun, Tuhan Anda padrun, padang gurun. Yang lahir di padang gurun siapa dari kecil? Semua orang di Yerusalem itu lahirnya di padang gurun. Semuanya. Tidak ada yang lahir kemudian bukan di padang gurun. Tidak ada yang lahir di danau, nggak ada. Nggak ada yang lahir di lembah atau di kota, nggak ada. Semuanya di padang gurun. Yesus lahir di padang gurun. Bahkan beritanya dia lahir di mana? Lahir di kandang binatang. Benar nggak? Benar nggak? Kemudian Yesus itu lahir di kandang binatang. Benar nggak? Betul. Tuhanmu itu statusnya, levelnya Tuhan kau. Sadar? Sadar? Kamu itu penyembah makhluk kandang. Maaf ya, kamu yang minta. Maka saya jelaskan, kamu mengaku Yesus lahir di kandang binatang, berarti kamu penyembah makhluk penghuni kandang. Nah, bijak. Ya masih mending nyembah makhluk daripada nyembah batu, ayo. Nah, itu dia. Tahu-taunya makhluk yang kau sembah juga punya batu sangkar. Kolose 2 nomor 9
batu sakarnya Yesus juga itu adalah teos. Berarti kau menyembah batu sakar yang digantung di tiang salib. Tidak disimpan dulu batu sakarnya di laci, digantung sama-sama. Nebus dosa kamu itu adalah biji sakar. Jadi yang menebus dosamu adalah batu galatung. Pahamilah itu. Kan masih berakal nyembah manusia daripada nyembah batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa dengar. Lebih berakal mana, yuk? Yang nyembah batu, siapa nyembah batu? Yang nyembah batu siapa? Yang tiap hari ngadap batu tuh. Oh, berarti kamu nyembah toilet. Karena kamu kalau ke gereja ada toilet di depan gerejamu, rumah penduduk ada toiletnya, kau menghadap ke sana. Berarti kau nyembah toilet. Kan enggak semua Karena kau rumah. menyembah ke sana, kamu menghadap ke toilet. Nah, di situ ada kloset, di situ ada berarti kau nyembah Kan enggak semua rumah ngadap toilet. Lah enggak, yang pasti di setiap gereja pasti ada bangunan di depannya, dan bangunan itu entah itu rumah, entah rumah sakit, entah apapun, di situ ada toilet, ada kloset, dan di situ ada tai. Kau menghadap ke sana, berarti kau nyembah tai. Oh ini bisa di samping, depan, belakang. Nggak mesti. Nah, ini kan tiap hari 24 jam. Karena kau kan. Nah sekarang kalau kamu tidak mau menghadap ke toilet, kalau kau ibadah, kalau kau sembahyang di gereja nyembah manusia, kau menghadap ke langit. Rubah gerejamu menghadap ke atas tuh. Jadi kau kami menyembah langit. Manusia cupu, manusia plastik. Jadi kalau kau menuduh kami menyembah batu karena kami menghadap, sekarang kau menghadap kemana kalau kau ibadah, kalau kau sembahyang? Ya, bisa menghadap ke ke kiri, pendeta. utara, selatan, barat. Kau menghadap pendeta kalau kau ibadah, ya kan? Kalau kau sembahyang kau menghadap pendeta. Kalau kau menghadap ke pendeta, pendetanya laki-laki, maka kau kemudian menyembah kepada batu zakar rasa asin. Kalau kau menghadap kepada pendeta yang perempuan, kau menyembah kepada kacang telur asin. Nah, kena kau kan? Nah ini nih kalau obatnya habis ya kayak gini. Loh, tadi kau nuduh saya menyembah batu karena saya menghadap ke batu. Kau menghadap ke pendeta. Pendetamu punya biji sakar. Pendetamu kebetulan tidak mandi 3 hari 3 malam, dia baru dari laut. Biji sakarnya asin. Berarti kau nyembah telur asin. Lu mau apa? Terus? Pendetamu perempuan, dia lagi haid. Dia lagi haid. Kau menghadap ke dia sembahyang setiap hari Minggu. Dia lagi haid. Asin dia punya kacang. Kau menyembah kacang asin. Parah kali kau ini. Terus kalau sembahyang sendiri nyembah apa? Kalau sembahyang sendiri di rumah? Kamu sembahyang sendiri kan? Ya. Kau menghadap kemana di rumahmu? Tembok. Menghadap tembok. Berarti kau nyembah tembok. Di belakang tembok ada toilet. Toilet tetanggamu. Berarti kau nyembah toilet. Dalam toilet ada kloset. Klosetnya berisi tai. Berarti kau nyembah tai. Artinya kan itu persepsi relatif. Nggak mesti. Enggak mesti, giliran kamu enggak mesti. Faktanya kau menghadap ke situ. Lu mau apa sekarang? Padahal di rumahmu itu kau menghadap kemana kalau kau mau berdoa di dalam kamarmu? Menghadap ke dapur. Dapurmu ada panci. Kau nyembah panci, berarti. Sakit kan? Aduh, beragama tak berakal. Itulah dia. Itu selesaikan dulu temanya tuh. Selesaikan tuh. Kristen anti Tuhan. Tuh, kalau Pak Juma kan tiap hari otomatis harus wajib menghadap Ka'bah. Terus kalau Anda? Tidak boleh meleset. Anda kalau ibadah menghadap atau tidak? Ya bebas, kiri, kanan, depan, belakang. Iya. Kau menghadap kemana kalau kamu sembahyang di gereja? Menghadap kemana? Pernah nggak gerejamu itu hari Minggu menghadap? Dengar. Hari Minggu ini menghadap ke depan. Hari Minggu depannya menghadap ke kanan. Di mimbar berubah di sebelah kiri mimbar. Enggak kan? Selamanya mimbarnya di depan kan? Belum pernah kan gereja itu mimbarnya di kiri? Selamanya di depan, iya kan? Nah, pendetanya nggak pernah kan dia di belakang, selamanya di depan. Nah, kalau kau ibadah sembahyang pendetamu di depan, di situ ada telurnya 2, berarti kau menyembah telur asin. Nah, belum lagi kalau pendetamu kena kurap, pas lagi di bijinya, kau menyembah telur kurap. Hancur kau ini, hancur. Ya kayak ganti topik. Nangis dia. Masih bang datang besok.
Nggak nyambung. Nggak nyambung lagi. Orang yang menguasai memantik kau lawan, selesailah kau. Kan kan Apalagi? nggak pasti arahnya kan karena Tuhan Ya ada udah di- nggak pasti, berarti ada di Tuhanmu nggak mana-mana. pasti dong, sembahanmu nggak pasti. Kan Tuhan ada di mana-mana. Jadi nyembah itu Tuhan ada bebas. di mana? Tuhan ada di mana-mana itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana itu Tuhan ada di mana-mana? Loh, kok nggak paham Tuhan ada di Ya, mana-mana? ya, saya tanya dulu, Yesus ada nggak di Indonesia sekarang ini? Ada. Di mana? Jadi Saya mau mana-mana. jadi yang ada. ngopi. Di mana dia? Di Mana? di rumah Di mana? Pak Juma ada Yesus. Ya. Lagi ngawasi kalau macam-macam nanti Masa. tempeleng. Tuh malah asa. Yesus ada di rumahnya Bang Zuma. Wah, parah kali. Lah. Makanya hati-hati kalau ngomong nanti ditempeleng Yesus nangis. Saya balik nampar. Enak aja. Jangan Bang Enak. Zuma Yesus. Enak Jangan Bang Zuma Yesus. aja. Nampar saya dia. Parah kali. Yang ada itu ku apa? Ku belikan rinso, cuci rambutnya. Kotor kali gak pernah mandi. Nanti kayak Herodes mati ditampar malaikat. Oh, kirain Yesus. Itu bukan urusan saya. Kan setuju enggak Tuhan ada di mana-mana? Enggak setuju. Loh, Enggak kok setuju. bisa? Ya. Misalnya Pak Juma lagi jalan-jalan nyemplung ke WC, terus Pak Juma berteriak. Terus Pak Juma selamat dari WC. Artinya kan Tuhan ada di dalam WC juga. Kau itu Tuhanmu yang ada di dalam WC. Tuhanmu itu yang ada di WC. Kalau Tuhan kami enggak begitu. Tuhanmu ada di mana-mana itu juga bohong. Tuhanmu itu sekarang lagi duduk dan berdiri. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Tuh, bayangkanlah itu Tuhan kau tuh. Yesus berdiri selama-lamanya di samping Tuhan Bapa. Nah, di ayat lain dikatakan Yesus duduk selama-lamanya di samping Bapa. Jadi dia apa itu ceritain tuh udah kayak gitu. Berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Bisa kena asam urat dia. Duduk, tahu enggak? Duduk, berdiri, enggak Nah ada itu di- dia. Ya duduklah itu. Nah, kayak mana itu Tuhanmu kayak gitu? Dibilang senam juga kagak. Kan Gimana itu Tuhan ada kayak gitu? Bisa nggak kau buka kamera kau praktekkan? Duduk berdiri selama-lamanya. Bisa nggak? Kalau kau tidak kena urat asam, lambung Kalau asam. ada yang enggak beres di umat manusia baru dia berdiri, bertindak, mendapat Topeng monyet. Kalau sudah aman ya duduk Mana ada lagi, Tuhan kayak ngobrol. begitu? Macam mobil ini, mobil angkot yang ada apa tuh? Yang ada robot-robot di depannya tuh, yang model guguk keluar masuk lehernya kayak gitu, gitu ban mobil apa injak lubang dia goyang, kayak gitu Tuhanmu? Hah? Jadi kan kemarin saya lihat TikTok ada tuh Pak Juma bilang Muhammad adalah Allah. Apa itu? Gimana itu? Konsepnya itu Muhammad adalah Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu berasal dari Allah. Kemudian pernyataan saya itu udah berapa kali, tapi kan Kristen yang bertanya. Saya maklum kalau Kristen. Kalau Kristen lagi-lagi bawa materi itu, aku maklum, namanya juga Kristen, 0,2% gitu loh. Ya. Saya hanya tertawa geli ketika orang-orang kafir laknatullah berkata, Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Malu saya sebagai saudara sebangsamu. Malu saya. Ya, bunyi Tak ayatnya ada gimana? hubungannya dengan Yesus, dengan Yesaya 9 nomor 6. Kalau kau paksakan ingin menggantikan kedudukan Hizkia, Raja Hizkia di situ, lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya pemerintahan. Dia raja damai. Gimana? Bunyi ayatnya gimana? Itu. Udah nggak tahu saya. Kau aja yang jelasin. Nah, ini menjelaskan sesuatu yang nggak tahu kayak anak TK menjelaskan huruf ABC. Ya tapi kamu belum yang tahu. bawa, kamu yang bawa ke sini, kamu yang dengar. Siapa yang bilang tadi Yesaya 9 ayat 6 siapa tadi? Ya itu yang dibawa oleh penipu-penipu itu untuk mendudukkan Yesus di situ duduk sebagai raja Yehuda. Itu penipu-penipu dari barat itu. Dia mengambil kitabnya orang Yahudi,
mencuri dan merampoknya, lalu mendudukkan Tuhan dari barat bernama Yesus sebagai yang menggenapi nubuatan itu. Itulah penipu-penipu, itulah iblis yang suka nipu-nipu. Padahal Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Raja Hizkia. Ya, ayatnya Bukan gimana? untuk Yesus, Ya. Tuhannya barat. Bunyi ayatnya gimana? Baca dong. Masa Yesaya kitabnya yang kau curi itu kau nggak tahu? Malu dong. Punya kitab hasil curian Anda juga nggak tahu. Mana Loh, dong? yang bawa ayat tuh siapa itu yang baca? Lah kamu yang bertanya tadi kan. Saya katakan bahwa orang Kristen laknatullah ini mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian Tuhan buatan barat bernama Yesus untuk duduk di situ, padahal itu bukan untuk Yesus, Tuhannya orang barat. Itu untuk Raja Hizkia. Maka saya katakan, kalau Karisteng agama warisan penjajah ini mencocokkan Yesaya 96 untuk Yesus Tuhan karangan barat, maka lebih pantas duduk di situ adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah punya pemerintahan, nama pemerintahannya adalah pemerintahan Islam, dinul Islam. Yesus apa nama pemerintahannya? Apa nama pemerintahannya Yesus? Itu kan untuk orang Israel. Muhammad kan Arab, nggak nyambung. Yesus apa nama pemerintahan Yesus? Ini gimana Apa? sih? Hah? Apa nama pemerintahan Yesus? Itu kan ayat untuk orang Kristen, untuk Israel. Kok lari ke Arab kan nggak nyambung. Ya, justru lebih tidak nyambung lagi kalau ke barat, Tuhannya Karisteng. Coba dikatakan di sana sebagai lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan apa yang ada di lambangnya Yesus? Di bahunya Yesus. Pemerintahan apa? Hah? Kupu-kupu pink. Hah? Hah? Ya, ayatnya gimana? Baca ayatnya tuh gimana? Dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, "Kilet yulat lanu benitan lanu betan hitam misyara al sikmo waikra." Apa yang dikatakan di sana? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah berarti sudah terjadi. Bukan 700 tahun, 600 tahun kemudian, kuclo. Kalian itu memang suka nipu. Kalian itu nggak memang paham penipu, konsepnya. pendusta. Kenapa kalian itu saudara-saudaranya setan? Kalian itu suka nipu pokoknya. Ini kitabnya Yahudi itu jelas. Anda coba buka di kitabmu. Dalam bahasa Ibraninya apa dikatakan? Yulad. Artinya sudah terjadi, bukan akan terjadi. Pada saat Yesaya menuliskan surat ini, Hizkia usianya masih balita pada saat itu, telah lahir. Berarti Hizkia yang dimaksud. Karena yang duduk sama seperti Gideon setelah dewasa itu adalah Hizkia. Yesus apa? Bisa apa dia? Hah? Bisa apa? Ya, Yesus bisa apa dia? Hah? ya banyak banyak. Bisa apa dia? Bisa. Yesus bisa apa? Banyak. Apa banyak apa? Banyak apa? Hoi, Menghidupkan orang mati. menghidupkan kucing. Orang mati. Kau memang itu agamamu dibuat hanya untuk nipu-nipu. Agama kau itu, agamamu itu dipakai untuk mematikan akal manusia, untuk tertipu semuanya, biar bisa mengajak semua orang masuk ke dalam neraka. Itulah agamamu. Itu Ya, agamamu. tak jelaskan yang Yesaya itu adalah kitab nubuatan, Pak Juma. Kalau telah lahir itu belum lahir atau sudah lahir? Itu telah lahir di alam roh, telah lahir Yesaya Yeay. melihat telah lahir di nubuatan. Di itu alam roh telah lahir. Dasar pembohong, penipu. Kan udah aku bilang agamamu itu agama penipu. Agamamu itu mengajarkan kamu menjadi pembohong. Telah lahir kok dibilang telah lahir di alam roh. Cuek, ternyata dalam alam roh juga melahirkan. Parah ini manusia. Apa yang membuat menjadi pembohong? Agamamu. Agamamu yang membuat menjadi pendusta. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dari sana pasti dusta. Yesus Tuhan, bohong. Tuhan tiga pribadi, dusta. Apa? Tak
ada yang bukan dusta. Tanya, Pak Juma harus bedakan perkataan jenis-jenis kalimat. Perkataan sudah lalu, hari ini, dan akan datang. Parah kali lah. Itu Parah harus kali. bisa dibedakan. Kalau telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Kan gini, saya melihat, saya meramal bahwa telah lahir, ya kan gitu. Saya melihat, saya meramal. Alamak, parah Perbuatan kali lah. telah lahir gitu. Bukan sudah lahir pas waktu itu. Gitu, Memang kalau kamu paksakan itu untuk Yesus, emang Yesus pernah membebaskan Bani Israel dari penjajahan? Tunggu dulu, saya nanya nilai bahasa Mbak Juma berapa waktu sekolah nilai bahasa? Ya justru saya yang harus tanya samamu. Kutanya telah lahir dan akan lahir, sama nggak? Sama. Oh, baguslah. Ada nggak yang bisa hadapi anak ayam ini? Jangan saya hadapi manusia Kalau tak saya berakal. bilang itu tentang masa depan, telah lahir dan akan lahir, ya sama aja. Oh ya udah. Ada nggak anak ayam ini? Waktu Ada nilai yang bisa bahasa, hadapi nggak ini anak ayam? waktu pelajaran bahasa jangan bolos. Iya nggak apa-apa, Nafiri, apa-apa. Ada nggak yang bisa hadapi anak ayam ini? Nggak ada, sudah KO semua. Udah kalau itu kau turun, kita KO semua karena kamu Nggak ada bang, nggak ada ilmunya, tapi nggak ada otak. orang gila, orang gak waras layani. Bikin capek. Ntar saya angkat telepon dulu ya, Pak Prabowo ada nelpon. Ntar ya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Coba tolong didengarkan baik-baik. Tolong, mohon maaf ya. Ini saya hapus kalian yang minta naik ya. Saya hapus dulu kalian minta naik semua ini. Yang Kristen ya, tolong yang Kristen yang minta naik, yang Kristen. Kita mau diskusi karena sudah terlanjur. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi mohon ya teman-teman, kalau kalian bukan Kristen, tolong jangan minta naik dulu ya. Itu YouTube-nya sedang berjalan. Kalau dibilangin malah minta naik semua. Pada nggak punya telinga mereka ini ya. Astagfirullahaladzim.